kata termo yang berarti suhu dan regulasi yang berarti pengaturan, sehingga termoregulasi merupakan suatu pengaturan suhu tubuh. Nah, termoregulasi sendiri merupakan suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Kedua yaitu tentang macam-macam suhu dan keseimbangan suhu dalam termoregulasi. Jadi macam-macam suhu dan keseimbangan suhu dalam termoregulasi ini ada 3, yaitu yang pertama ada suhu inti atau core temperature, kemudian yang kedua ada suhu kulit atau cell temperature, dan yang ketiga adalah suhu tubuh rata-rata atau mean body temperature. Baiklah, yang pertama yaitu suhu inti atau core temperature. Nah, jadi suhu inti ini menggambarkan suhu organ-organ dalam seperti kepala, dada, dan abdomen. Nah, suhu ini dipertahankan mendekati temperatur 37 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah suhu kulit atau cell temperature. Nah, jadi suhu kulit ini menggambarkan suhu kulit tubuh, lalu menggambarkan juga batang tubuh dan menggambarkan jaringan subkutan. Nah, jaringan subkutan ini sendiri merupakan lapisan lemak dari jaringan yang berada di bawah jaringan dermis dan di atas otot serta fascia. Nah, suhu kulit ini berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir adalah suhu tubuh rata-rata atau mean body temperature. Jadi suhu tubuh rata-rata ini merupakan suhu tubuh rata-rata gabungan antara suhu inti dan suhu kulit. Nah, kemudian produksi panas merupakan suatu fungsi metabolisme energi. Nah, jadi mekanisme menghilangkan panas adalah pengaturan fisika karena melibatkan kerja fisik, sedangkan mekanisme perolehan panas banyak melibatkan mekanisme kimiawi. Kemudian pertukaran energi panas antara hewan dan lingkungan tergantung pada nutrisi, metabolisme, dan mekanisme fisika. Materi yang ketiga yaitu mengenai mekanisme pertukaran panas. Jadi mekanisme pertukaran panas ini terjadi dalam 4 proses, yaitu yang pertama ada radiasi, yang kedua ada konduksi, yang ketiga ada konveksi, dan yang terakhir ada evaporasi. Nah, baiklah kita mulai ke yang pertama yaitu radiasi. Jadi radiasi elektromagnetik ini dipancarkan dari permukaan yang suhunya lebih tinggi, kemudian diabsorpsi ke permukaan yang suhunya lebih rendah. Kemudian perbedaan suhu yang cukup besar ini menyebabkan banyak panas yang hilang melalui proses radiasi. Nah, selanjutnya konduksi merupakan perpindahan langsung energi melalui kontak fisik. Contohnya ketika kita duduk di kursi plastik yang dingin, maka panas yang berasal dari tubuh kita akan dipindahkan ke kursi tersebut sehingga akan terjadi keseimbangan. Lalu yang ketiga adalah konveksi. Nah, konveksi ini merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang melapisi permukaan tubuh. Nah, udara panas ini timbul karena lebih ringan daripada udara yang dingin, sehingga udara dingin akan menggantikannya. Kemudian pada akhirnya akan menjadi panas dan hal ini akan terjadi secara berulang-ulang. Kemudian yang terakhir adalah evaporasi. Nah, evaporasi ini merupakan perubahan dari fase cair ke uap air. Evaporasi ini memerlukan energi dalam jumlah yang besar. Nah, jadi karena itu mekanisme ini digunakan oleh hewan Homo etermis ataupun manusia untuk mendinginkan tubuhnya. Kemudian evaporasi ini juga berlangsung di permukaan resipitatoris dan organ lain termasuk kulit. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme penghilangan panas. Jadi perolehan maupun penghilangan panas melibatkan berbagai sistem yang dikoordinasi oleh pusat kehilangan panas dan pusat perolehan panas pada area preoptik hipotalamus anterior. Nah, kemudian apabila suhu di nukleus preoptik ini melebihi set point, maka pusat kehilangan panas akan dirangsang sehingga menghasilkan 3 pengaruh utama, yaitu yang pertama adalah penghambatan pusat
vasomotorik yang menyebabkan vasodilitasi periferal dan darah yang panas mengalir ke permukaan tubuh. Kemudian yang kedua adalah perangsangan saraf simpatis untuk meningkatkan sekresi kelenjar keringat seiring dengan meningkatnya aliran darah ke kulit. Kemudian yang terakhir adalah rangsangan terhadap pusat respirasi sehingga meningkatkan kedalaman dari respirasi itu sendiri. Mekanisme pengeluaran panas. Mekanisme pengeluaran panas dapat dibagi dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama, Shiferin thermogenesis. Pada Shiferin thermogenesis ini terjadi peningkatan secara perlahan tonus otot sehingga meningkatkan konsumsi energi otot skala di seluruh bagian tubuh. Dan kedua adalah Shiferin thermogenesis. Proses ini melibatkan pembebasan hormon untuk meningkatkan aktivitas metabolisme di semua jaringan. Yakni sebagai berikut. Yang pertama ada epinefrin. Epinefrin ini adalah pusat pengeluaran panas merangsang kelenjar supranalis melalui cabang simpatis sistem saraf otonomi sehingga melepaskan epinefrin. Lalu yang kedua ada tiroksin. Nukleus sirkulatif mengatur produksi TRH oleh hipotalamus. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan termogulasi. Pusat pengaturan suhu menerima informasi dari dua set reseptor suhu, yaitu di kulit dan hipotalamus. Dalam keadaan normal, saat point suhu tubuh kira-kira 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat di atas 37 derajat Celcius, maka target aktivitas di pusat pengaturan suhu dari dua aktivitas, yaitu jaringan otot di pembuluh darah yang masuk ke dalam kulit dan kelenjar keringat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang termogulasi pada bayi. Selama perkembangan, embrio dikelilingi oleh lingkungan maternal pada suhu tubuh normal. Pada saat lahir, mekanisme pengaturan suhu tubuh bayi belum sepenuhnya fungsional. Bayi akan kehilangan panas dengan cepat akibat ukurannya yang lebih kecil, sehingga konsekuensinya bayi yang baru lahir harus dalam keadaan kering dan dibungkus. Bahkan bayi yang lahir prematur membutuhkan alat inkubator sebagai pengatur suhu. Pada bayi, suhu tubuhnya juga kurang stabil dibandingkan dengan orang yang dewasa. Laju metabolisme menurun ketika mereka tidur dan meningkat ketika mereka bangun. Meskipun mereka tidak dapat memenuhi ideal, namun mereka mampu meningkatkan suhu tubuh dengan cepat. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi termogulasi. Yang pertama, ada usia. Usia ini pada saat lahir bayi meninggalkan lingkungan yang hangat yang relatif konstan, masuk dalam lingkungan yang suhunya berfluktuasi. Dengan cepat suhu tubuh bayi dapat berespon secara drastis terhadap perubahan suhu lingkungan. Lalu yang kedua ada olahraga. Aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dan pemecahan karbohidrat dan lemak. Lalu yang ketiga ada kadar hormon. Secara umum wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar dibandingkan pria. Lalu yang keempat ada irama sirkadian. Suhu tubuh berubah secara normal sampai selama periode 24 jam. Lalu yang kelima ada stres. Stres fisik dan emosi meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan persyarafan. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi suhu tubuh. Jika suhu dikaji dalam ruangan yang sangat hangat, bayi ini tidak mampu meregulasi suhu tubuh melalui mekanisme pengeluaran panas dan suhu tubuh akan naik. Selanjutnya ada akibat perubahan suhu. Jadi ada beberapa kondisi yang dialami oleh tubuh manusia akibat perubahan suhu. Yang pertama ada demam. Demam atau hiperpireksia terjadi karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas. Akibatnya terjadi peningkatan suhu tubuh secara abnormal. Yang kedua, kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas ini terjadi bila diaforesis yang banyak mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan. Hal ini biasanya disebabkan karena lingkungan yang sering terpajan panas secara intensif. Yang ketiga ada hipotermia. Hipotermia terjadi apabila peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Karena setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus pasti dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Selanjutnya ada termoregulasi pada hewan. Yang pertama ada termoregulasi pada hewan poikilotermik. Suhu tubuh hewan poikilotermik ditentukan oleh keseimbangannya dengan kondisi suhu lingkungannya dan berubah seperti berubah-ubahnya suhu lingkungannya, jadi menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Pada hewan poikilotermik, misalnya kerang, udang, ikan, suhu tubuhnya sangat ditentukan oleh keseimbangan konduktif dan konvektif dengan air mediumnya, dan suhu tubuhnya mirip sekali dengan suhu air atau suhu lingkungannya. Yang kedua, ada termoregulasi pada hewan homeoterm. Hewan homeoterm mempunyai suhu tubuh yang konstan pada berbagai suhu lingkungan yang berubah-ubah. Kondisi homeotermik menyangkut keseimbangan yang serasi antara dua faktor.
yaitu produksi panas dan kehilangan panas. Laju produksi panas dan kehilangan panas pada hewan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi lingkungannya, baik itu panas maupun dingin, lalu pada aktivitasnya, baik itu diam maupun aktif, dan untuk memelihara keseimbangan suhu tersebut, hewan homeoterm melakukan regulasi kimiawi dan regulasi fisik. Regulasi kimiawi ini menyangkut produksi panas metabolik, sedangkan regulasi fisik menyangkut kegiatan fisik untuk memodifikasi kehilangan panas. Yang ketiga, ada termoregulasi pada hewan heterotermik. Heterotermik adalah kelompok hewan yang pada saat tertentu memiliki sifat poikilotermik dan pada saat lain bersifat homeotermik, dan sekelompok hewan yang mengatur suhu tubuh secara parsial, yaitu regulasinya terbatas pada bagian tubuh tertentu, disebut juga endotermik fakultatif, mampu melakukan regulasi fisiologik tetapi tidak mampu mengatur secara tepat sepanjang waktu. Heterotermik dapat dibuktikan pada insekta tertentu, yang ektotermik pada saat istirahat, tetapi bersifat endotermik pada saat aktif. Selanjutnya, adaptasi hewan pada sistem termoregulasi. Hewan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Sebagai contoh, pada suhu dingin, mamalia dan burung akan meningkatkan laju metabolisme dengan perubahan hormon-hormon yang terlibat di dalamnya, sehingga meningkatkan produksi panas pada hewan tersebut, sehingga dapat bertahan di tempat yang dingin. Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya ada bulu dan rambut pada burung dan mamalia, serta otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Kontriksi pembuluh darah di bagian kulit dan countercurrent heat exchange adalah salah satu cara untuk menghilangi panas tubuh. Selain itu, perilaku juga erat hubungannya dengan termoregulasi. Contohnya seperti migrasi, relokasi, dan sembunyi. Ditemukan pada beberapa hewan untuk menurunkan atau menaikkan suhu tubuh.